Pertanyaan kami, karena dulu bahwa Tapanuli ini sempat digelari dulu peta kemiskinan. Alasannya dulu kita juga tidak tahu persis kenapa disebut peta kemiskinan. Dalam kaitan ini adalah Pak Sekda, karena bagaimanapun dalam pemerintahan sekretaris daerah itu adalah motor penggerak dalam menjalankan roda organisasi. Berkaitan dengan itu, kami ingin bertanya kepada Pak Sekda, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk membangun daerah Tapanuli Utara sehingga lebih maju, lebih nyata. Tentunya kaitannya sasaran utamanya tentunya untuk demi masyarakat luas. Jadi saya ulangi Pak Sekda, apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Itulah pertanyaan kami pertama. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Forjuba, Pak Yamida Pasaribu, serta Pak Sekretaris Pak Ojo Merluga. Pertama, pernah ada kawan di Jakarta bertanya kepada kami sambil bahasa Batak mungkin ya. Nah, herat dong Pak Sekda, masa bui sungni bupati dak sangkar waktu, karena dulu kita kawan di sana. Jadi untuk kembali memang lah saya lebih dekat ke Pak Obat. Adong Pak Bupati on PBO batik tulisan dia tiki membuat estolau ujian lah. PBO dapat kepemimpinan main hati. Jadi kepemimpinan main hati Pak Bupati ini kan berubah dari seorang pengusaha, ya kan? Dari seorang jurnalis jadi seorang bupati, tapi dia menggunakan kepemimpinan main hati. Kepemimpinan main hati inilah yang membuat GB Gudeg terobosan di Bapak Bupati, karena dia sudah main hati dengan masyarakatnya, main hati dengan wilayahnya. Oma bagi Pak Bupati dan bernalu jaga rejo. Jadi apapun akhirnya selalu siap untuk ditempuh, untuk mengejar untuk pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Karena soalnya turun di mana terus ke lapangan. Dengan seringnya turun ke lapangan, akhirnya beliau menguasai pekerjaan itu. Beliau mengetahui di mana jalan-jalan yang rusak, apa menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi pada pertama saya melihat salah satu persoalan di Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah masalah infrastruktur yang bagus. Sama-sama kita tahu bahwasanya infrastruktur itu, jalan itu adalah merupakan urat nadi perekonomian. Inilah persoalan pertama yang mau dituntaskan. Bagaimana caranya? Dengan keterbatasan anggaran. Harus menuntaskan ini. Jadi disinilah saya lihat inovasinya Pak Bupati, karena saya bilang tadi main hati tadi. Pertama, kepemimpinan beliau, dia belilah itu waktu itu alat berat, ada sampai 14 biji alat berat itu dengan nilai sampai 24 miliar. Jadi alat berat ini tugasnya adalah membuat konektivitas antar desa, antar kecamatan. Ini bagaimana membuka konektivitas antar desa, antar kecamatan, bahkan sampai antar dusun. Jadi alat berat kita ini bekerjalah selama tiap hari, dengan akhirnya terbukalah jalan sampai 1.300 km. Nah, bisa kita bayangkan jalan yang terbuka sepanjang itu. Jadi konektivitas antar desa, antar kecamatan selama 8 tahun kepemimpinan beliau sudah hampir tuntas. Tinggal
ini tahun ini programnya ini udah, kalau selesai tahun ini 2023 sebenarnya udah tuntas lah. Karena tahun ini lagi kita kerjakan sekarang bagaimana menghubungkan permenangan barat ke permenangan timur. Karena selama ini kita kan harus dari Tapanuli Tengah ke sana, ke wilayah kita yang Hajoran sana. Ini tahun ini sudah selesai, tinggal itu. Yang kedua yang masih sisa itu adalah daerah si Pahai sana, si Mangumban. Karena kita harus masuk dari Tapteng, dari Tapsel baru bisa masuk ke daerah kita ini, si Mangumban ini. Tapi tahun ini selesai, kita bisa langsung orang si Mangumban nggak perlu lagi harus dari Tapsel ke Tapan Utara. Jadi pembangunannya ini pasti diselesaikan. Nah, jadi dengan alat berat ini yang kedua lagi dia sudah 750 hektar lahan gratis yang kita olah dengan alat berat ini selama 8 tahun. Nanti data-datanya akan dilengkapi oleh Bapeda. Sudah 750 hektar. Bisa kita bayangkan pengolahan lahan gratis yang kita berikan kepada masyarakat, yang diberikan oleh Bupati kepada masyarakat, dia sampai seluas 750 hektar. Jadi berdasarkan ini semua, itulah kita lihat bagaimana tingkat pendapatan masyarakat di Tapan Utara cukup meningkat. Bahkan di saat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapan Utara itu masih tumbuh positif. Satu-satunya di daratan Sumatera yang positif pertumbuhan ekonominya hanya Kabupaten Tapan Utara. Jadi inilah efeknya itu semua. Yang kita buka jalan konektivitas sampai jalan usaha tani tadi itu karena alat berat itu, efeknya sampai sekarang tingkat keinginan masyarakat untuk bertani jadi cukup tinggi. Selanjutnya begini, belumlah Alsintan. Jadi kan pengadaan Alsintan dan hubungan-hubungan ke pemerintah pusat juga yang cukup baik dari Pak Bupati ini mengakibatkan kita banyak juga mendapatkan Alsintan. Jadi Alsintan ini juga kita berikan kepada kelompok tani sehingga produktivitas pertanian kita itu cukup meningkat. Dulu umpamanya kalau daerah Pahai sana harga durian itu nggak begitu berarti. Cuma karena sudah kita buka jalan ini, harga durian itu udah berarti. Sudah ada kita dari Pahai sana yang langsung mengirim durian ke Jakarta, bahkan durian ucok itu dari kita. Dari sini. Durian ucok ya? Durian ucok yang di Medan yang terkenal itu. Dari sini kita juga mensupport mereka di sana. Jadi itulah yang pertama gerakannya Pak Bupati itu adalah bagaimana menghubungkan antar desa, antar dusun. Jadi sampai sekarang ada dampaknya itulah produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Semangat nih petani, bertani, mengulur-ulur sudah ada karena sudah terbuka jalan tadi. Terus kita lengkapi lagi mereka dengan Alsintan. Terus yang selanjutnya dengan adanya alat berat ini kita juga sudah mencetak kolam masyarakat gratis pakai alat ini semua. Kita bikin kolamnya ini hanya untuk menggenjot bagaimana produktivitas ikan di Kabupaten Tapan Utara. Dan ini juga cukup menggembirakan karena kebetulan sekarang kan sudah ada larangan kerambah di Danau Toba. Ini juga kita manfaatkan dengan adanya alat berat ini. Jadi manfaat daripada alat berat ini cukup besar. Memang awal-awalnya ini pembelian alat berat ini banyak kita mengalami tantangan. Baik di DPRD itu mereka artinya ngapain sih beli alat sebanyak itu? Sampai 24 miliar gudang bagaimana alat. Nah, itulah manfaatnya. Itulah saya bilang tadi inovasi Pak Bupati memecahkan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Itulah persoalan infrastruktur tadi. Solusi pertama yang beliau buat itu adalah kita harus beli alat Pak. Nah, itulah yang beliau lakukan. Terus kalau kita melihat juga indikator-indikator makroekonomi Kabupaten Tapan Utara, seperti yang kami sampaikan tadi, baik dari indeks pembangunan manusianya kita cukup bagus, pertumbuhan ekonominya, indikator pertumbuhan ekonomi juga kita selalu positif, tidak pernah negatif. Walaupun masa-masa pandemi kita masih bisa tumbuh 1,5, orang lain sudah 0, bahkan ada minus, kita masih bisa tumbuh. Terus yang selanjutnya terobosan beliau itu adalah masalah pendidikan. Jadi persoalan sekarang
pendidikan itulah inovasi beliau. Dilihat persoalan pendidikan, guru sering meminta supaya pindah ke kota. Kan? Guru minta pindah ke kota. Apa sih kira masih ada pindah ke kota? Ini kalau terobosannya ini insentif untuk guru satu kali gaji. Dikasihlah insentif bagi siapa guru yang mau bekerja di pedalaman, dikasih tambahan gaji dari APBD. Insentif, sehingga orang yang mau jadi guru di pedalaman ini termotivasi untuk mau bekerja di pedalaman. Akhirnya dengan kita memberikan insentif ini bahkan sampai 3 kali gajinya, akhirnya banyak orang guru-guru yang mau pindah kemari akhirnya Pantai Utara. Nah, jadi inilah meningkatkan proses pembelajaran di kabupaten. Terus yang selanjutnya masalah pendidikan ini adalah tidak ada pungutan Rp1 pun di sekolah. Kita tampunglah itu semua dari APBD kita biayai kebutuhan masyarakat, kebutuhan pendidikan itu. Terus yang selanjutnya adalah masalah kesehatan. Terobosan di bidang kesehatan ini adalah rumah sakit kita ini dulu kan, ibaratnya kalau rumah sakit kita ini pertama-tama itu nggak begitu hidup. Nah, mungkin Bapak Jamida udah tahu lah bagaimana kondisi rumah sakit kita ini dulu. Jadi apa keberakan yang dilakukan oleh Pak Bupati di sini, sehingga membuat rumah sakit kita ini sekarang udah tipe, kita sudah mendapat akreditasi paripurna itu rumah sakit, dan kita merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah Tapanuli ini untuk COVID. Rumah sakit kita ini pertama yang kita lakukan oleh Pak Bupati bagaimana meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat ini adalah dibayarlah insentif daripada dokter spesialis yang nilainya di atas insentif di kota besar. Kalau nggak salah saya 35 juta tambahan siapa dokter spesialis yang mau bekerja di Kabupaten Tapanuli Utara, dikasih insentif ini. Akhirnya para dokter spesialis ini berdatangan ke rumah sakit kita, sehingga pelayanan di rumah sakit itu cukup bagus, sehingga banyak orang sekarang berobat dari sekitaran Tapanuli ini udah kesini semua berobat ini ke rumah sakit kita ini. Baru selalu dilakukanlah pembangunan rumah sakit, fasilitasnya semua dibangun karena dokter-dokter spesialis sudah berdatangan. Jadi ibaratnya miakna depan goreng namanya kan, semacam itulah ini. Kita berani memberikan insentif cukup besar, mereka juga ada penghasilan karena sudah bulat sekarang. Jadi rumah sakit kita sekarang kondisinya saat ini, dulu kita kan selalu membiayai APBD. Sekarang dengan pelayanan sudah cukup bagus di sana, rumah sakit itu sudah bisa sekarang itu memberikan masukan atau memberikan uang kepada Pemda. Dulu kita yang membiayai mereka, sekarang Pemda rumah sakit sudah bisa memberikan uang kepada Pemda. Nah, itulah kondisi sekarang ini. Nah, jadi itulah yang Pak Gorengna diberikan insentif yang cukup besar kepada para dokter spesialis. Akhirnya berdatangan para dokter spesialis ke Kabupaten Tapanuli Utara berlomba-lomba karena dikasih uang yang cukup besar dan mereka betah. Dikasihlah, belum lagi ada perumahan mereka kita bangun di rumah sakit. Terus selanjutnya masalah kesehatan itu inovasinya itu adalah puskesmas 24 jam. Jadi pelayanan kesehatan di puskesmas itu 24 jam. Ini juga diberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas karena itu motivasi supaya mereka mau bekerja. Kasihlah insentif ini kepada puskesmas sehingga puskesmas sekarang buka 24 jam. Jadi pelayanan kesehatan masyarakat itu udah boleh sonda jolo jam 2 lagi tutup. Sekarang nggak bisa lagi, harus ada yang jaga di situ, di puskesmas itu. Jadi ketika ada masyarakat yang sakit atau yang mau melahirkan, sudah ada langsung segera bisa penanganan. Jadi inilah beberapa hal yang cukup strategis menurut hemat kami. Di samping prestasi-prestasi yang lain, contohnya WTP sampai 8 kali berturut-turut, yang sudah perencanaan pembangunan nomor 3 terbaik dan lain sebagainya. Tapi inilah yang paling inti yang menurut kami yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati, infrastruktur tadi, ketahanan pangan,
sama kesehatan, sama pendidikan. Ketahanan pangan itulah yang sudah 750 hektar tadi yang sudah kita olah lahan gratis. Kita bisa bayangkan ini gratis, berapa produksi. Jadi kalau kita lihat sekarang umpamanya daerah Sipahutar, Pangaribung, Gaduga sana, penghasil jagung itu yang cukup besar. Kalau lahannya kita gratis, kita olah pakai alat berat. Nah, jadi kalau kita berhitung sebenarnya, kita membeli 24M alat berat ini, jalan yang sudah terbuka sudah sampai 1.300 km. Kalau kita berhitung uang ini sebenarnya, belum lagi ke JUT, sebenarnya manfaat yang sudah didapatkan ini sudah cukup besar. Ini kalau kita hitung uang ini, umpamanya kalau 1.300 km, kalau umpamanya ini kita hitung kalau sekarang 1,5 M pakai hot mix, kalau 700 sekarang pakai jalan biasa, kita bayangkanlah kalikan 1,3, 1.300 km. Ya kan? Sudah berapa? Hampir 750 M ya. 7 kali 1 kurang lebih sebesar itulah manfaat dari 24 M. Belum lagi plus yang saya bilang tadi 750 hektar, belum lagi kolam yang kita cetak. Inilah dia kolam yang kita cetak produksi ikan kita. Itulah terkait dengan ketahanan pangan, inilah terkait dengan kesehatan, inilah terkait dengan pendidikan. Terus selanjutnya ada kendala kita masalah pendidikan ini. Ketika SMA itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dulu ketika kewenangan Pemkab Tapanuli Utara, kita punya namanya SMA Plus kita yang ada di sini, SMA 3 Tarutung di sini. Itu mereka menamatkan siswanya itu sampai 110% lulus ke negeri. Lulus ke negeri. Karena apa? Dulu kita berikan di sana itu puding juga kita berikan, insentif kepada guru juga kita berikan yang mengajar di sana, puding kepada anak-anak juga, les juga kita berikan, sehingga mereka lulus ke negeri itu sampai 110%. Sekarang, kondisi sekarang itu, ya artinya enggak dalam tanda kutip lah ini, sudah berkurang persentase yang lulus ke negeri dari SMA Plus itu, dari SMA 3 kita itu setelah ditarik kewenangannya ke pemerintah provinsi. Sementara kita tidak bisa mengintervensi ke sana SMA itu, tapi sampai tingkat pendidikan SMP masih bisa kita intervensi. Kira-kira itulah gambaran bisa saya sampaikan dulu. Sekda kan merumuskan dan menetapkan kebijakan dari pemerintah kabupaten ini. Apa yang kira-kira kebijakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang harus Pak Sekda kawal terus? Kebijakan dan inovasi-inovasi yang dibuat oleh Pak Bupati tadi di bidang mulai daripada infrastruktur, ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan. Ini peran Sekda bagaimana membuat kebijakan itu secara administratif dan ketentuan itu bisa terlaksana dengan baik, dan bagaimana menggerakkan para OPD untuk mensukseskan program itu. Saya juga kan selaku ketua TABD. Jadi Pak Bupati sudah mempunyai program inovasi seperti ini kita tuangkan lagi di APBD. Selaku ketua TABD, ini kita tuangkan lagi di APBD. Itulah peran Sekda secara administratif, bagaimana mendukung kebijakan itu supaya kebijakan itu bisa berjalan dengan baik. Kebijakan itu juga tidak melanggar ketentuan yang ada. Kebijakan yang dibuat itu juga bisa tertampung di APBD. Semacam itu. Terus yang selanjutnya, hubungan Pak Bupati ini dengan pemerintah pusat juga cukup baik. Hal ini juga sehingga memudahkan kita semuanya untuk berurusan dengan pemerintah pusat. Akhirnya apa yang kita kerjakan adalah bagaimana membuat surat-surat proposal kepada pemerintah pusat untuk meminta dukungan. Melalui Pak Bupati lah yang akan berurusan dengan pemerintah pusat, kita menyiapkan administrasinya, proposalnya, konsepnya, dan lain sebagainya. Mungkin satu lagi pertanyaan saya sebelum ke Ketua. Bagaimana Pak Sekda mensinkronisasikan semua pejabat di bawah Bupati, dalam hal ini misalnya eselon 2 yang ada memimpin kepala dinas, bidang-bidang lain juga,
mensinkronisasikan kekuatan ini? Ya, terima kasih. Memang salah satu fungsi sekda itu adalah fungsi koordinasi. Jadi memang mengakibatkan ini saya harus seharian kantor di sini, rapat-rapat di ruangan ini, bahkan bisa sampai 3-4 rapat dalam satu hari di ruangan ini. Itulah yang saya lakukan, bagaimana mengkoordinirin supaya sejalan. Terus yang kedua yang saya lakukan adalah saya turun ke OPD. Mungkin ini dari Ibu Sekretaris Kominfo, sebelumnya dia pernah di PMD juga. Saya pernah datang ke PMD, mengunjungi OPD, rapat koordinasi di sana, beberapa OPD saya kunjungi. Nah, sekarang terkadang nanya nih sama eselon 4 ini, eselon 3, tentang pemahaman tupoksinya, tentang bagaimana mereka memahami tupoksi dan mengkaitkannya terhadap visi misi yang sudah ditetapkan oleh Bupati, terhadap program yang akan dicapai. Jadi hal-hal itu yang kami lakukan dengan melakukan rapat-rapat di sini. Dan yang kedua, saya melakukan kunjungan kepada dinas-dinas. Nah, rapat di dinas, karena dengan diskusi dengan para eselon 4, eselon 3 itu lebih baik, selain menyamakan kita persepsi dengan mereka, ini tujuan kita. Bagaimana cara pelaksanaan lebih teknis, mereka akan menerangkan, saling sambut menyambut lah ini. Nah, kira-kira terus yang selanjutnya, ini visi misi, ini juga kan anggaran harus ditampung di APBD. Saya harus membawa juga ke DPRD, menyampaikan ke DPRD selaku saya ketua TAPD. Ini akan kita capai seperti yang kami sampaikan tadi. Terkadang memang ada perdebatan lah dengan DPRD, terutama waktu pembelian alat berat itu yang kami sampaikan tadi. Tapi kita harus bisa menerangkan ini kepada anggota dewan, manfaatnya seperti ini, yang pada akhirnya DPRD menerima, sehingga kita tetapkanlah APBD itu. Tentang pertama infrastruktur, Ya. Sudah banyak yang dilakukan. Karena sudah banyak yang dilakukan, tentu jalan-jalan sudah banyak yang lebih bagus. Yang saya tanya tentang ini, berikutnya ini ada lagi nggak rencana dari Pemda untuk katakanlah desa ini supaya lebih mulus lagi, atau mungkin walaupun itu secara bertahap. Itu tentang infrastruktur. Tentang pendidikan, saya ingin lebih jelas lagi, fokusnya itu ke SMA atau apa? Apakah tidak terpikirkan misalnya sampai ke orang tua, apakah itu semacam diskusi atau apakah itu semacam kursus, sehingga ini maaf ini banyak juga masyarakat yang pintar ya untuk mendidik anak banyak, tetapi tentu tidak tertutup kemungkinan ada juga yang kurang, ya masih perlu pendidikan yang lebih lanjut. Apakah Pemda juga sampai ke sana, orang tua itu? Kalau buta huruf saya kira tidak ada lagi tuh. Nah, itu tentang pendidikan. Tentang kesehatan itu juga kan tadi sudah dijelaskan lebih banyak panjang tentang kesehatan. Yang ingin saya tanya, ada nggak misalnya di kita angka yang tadinya katakanlah banyak yang kurang sehat, sekarang mungkin angkanya bisa lebih sedikit. Dan menyangkut tadi dokter-dokter spesialis itu kan sebaiknya kan itu hanya sementara diambil dari luar, ya kan? Apakah tidak ada pemikiran dari kita, ya kalau bisa tidak ada lagi misalnya kita dari luar, sehingga kita bisa menggunakan dokter-dokter spesialis. Ya bisa juga, misalnya di daerah lain dulu dia dokter, tapi di sini dipakai, bisa saja. Nah, itulah dulu pertanyaan. Ya, terima kasih. Jadi memang masalah infrastruktur ini sekarang kondisi kita sudah pada angka 67% kondisi mantap pada tahun 2021. Yang sebelumnya ya hanya berapa persen. Terus yang selanjutnya dan diperkirakan ini sampai setelah pembangunan tahun 2022-2023 ini akan bisa mencapai angka sampai 80%, 90% kondisi mantap jalan-jalan kita.
apa program kita selanjutnya terkait dengan infrastruktur ini ke depannya? Ini adalah bagaimana memperlebar jalan-jalan itu. Memperlebar jalan-jalan, terus yang kedua mengaspal atau menghotmix jalan yang sudah kita buka itu. Terus yang selanjutnya adalah jalan-jalan. Sekarang ini kan alat-alat berat kita ini sudah main ke jalan usaha tani. Dan juga ke jalan-jalan usaha tani. Itulah program-program kita pelebaran. Jadi memang kalau bupati berikutnya itu sudah jauh lebih enak karena dia tinggal hanya pelebaran. Karena sudah kita bupati yang sekarang sudah bikin basicnya ini, dasarnya. Nah, inilah dasarnya, udah diletakkanlah pondasinya. Letakkan pondasinya. Itulah kondisi infrastruktur. Jadi kedepannya seperti itu. Yang kedua, masalah pendidikan sama juga. Dulu memang banyak sekolah kita yang rusak-rusak. Sekarang sarana prasarana pendidikan itu sudah banyak yang kita perbaiki, sudah banyak kita bangun, sudah layak. Terus yang terkait masalah kursus-kursus yang Bapak bilang, memang ada kursus-kursus kita buat juga. Jadi inilah program-program ke depannya, bagaimana jauh lagi lebih mengefektifkan kursus-kursus itu, lebih mengefektifkan teknologi masuk pada sekolah. Fokus kita pada saat ini adalah pembangunan sarana prasarana pendidikan itu sendiri. Karena memang kondisi sebelumnya banyak sekolah-sekolah kita yang rusak. Sekarang mobiliarnya sudah banyak yang kita beli, kita udah membangun sekolah-sekolahnya, tapi masalah teknologi memang masih parsial, masih belum menyeluruh. Nah, itulah kedepannya kita masuk ke arah situ. Selanjutnya kursus-kursus itu akan kita perbanyak lagi. Memang ada kursus-kursus yang dilaksanakan, pertemuan antara orang tua dan guru, ada itu selalu dilaksanakan. Pertemuan komite guru, pertemuan antar guru-guru yang satu mata pelajaran untuk saling diskusi mereka untuk pengembangan kemampuan mereka untuk belajar. Program ini tetap jalan sampai sekarang dan inilah fokusnya ke depan. Lebih fokuskan lagi supaya lebih meningkatkan pendidikan ini. Terkait dengan masalah kesehatan tadi, nanti angka-angkanya ini mungkin nanti akan dikasih oleh Dinas Kesehatan. Sudah cukup bagus dan kita juga di sini punya yang namanya rumah sehat jiwa. Kita juga sudah membangun rumah sehat jiwa. Memang persoalannya ini dulu kan begini. Dulu itu kita sering menemukan kalau orang gila itu yang dipasung. Jadi ini yang pasung ini kita kumpulin lagi semua. Kita masukkanlah di sini rumah sakit sehat jiwa kita ini. Nah, jadi kita datangkan dokter jiwa juga, spesialis jiwa untuk mengobati mereka ini. Dan ternyata setelah kita berikan kasih, kita obati, banyak juga mereka yang bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Yang dulu dipasung, yang dulu nggak tertib dia, kita bawa ke situ, ada rumah dokter spesialisnya dan sudah banyak kembali. Dan bahkan dari tetangga juga sudah akhirnya datang ke situ. Rumah sakit sudah kita bangun di Pangaribuan. Nanti mungkin akan angka-angkanya itu bisa nanti diberikan sama oleh Bapeda. Terus selanjutnya dokter spesialis itu begini Pak. Jadi ketika kita memberikan insentif melebihi dari contoh angka pastinya itu di Medan itu 30 juta insentif dokter spesialis. Kita berikan 35 juta. Akhirnya mereka mau pindah ke sini, bertugas di sini. Nah, jadi bukan sementara lagi semua mereka itu sudah langsung bertugas di sini. Karena setelah mereka hitung-hitung dokter spesialis itu, saya juga hitung-hitungan kasar, lebih dari 50 juta per bulan itu sudah bisa mereka bawa ke rumah. Dengan angka cukup besar seperti itu ya cukup menggiurkan juga bagi mereka, sehingga mereka juga betah tinggal di sini. Nah, itulah makanya kita mendapat yang saya bilang tadi, akreditasi rumah sakit kita itu akreditasi paripurna. Karena itulah pelayanan. Nanti mungkin sama Pak Jamida sama Pak Hojo bisa lewat ke rumah sakit kita sambil melihat bagaimana sekarang di sana dari Kabupaten Tapanuli ini, bahkan dari Tapsel sana orang berobat di situ. Karena pernah juga saya pergi sana jalan-jalan, sudah sampai dari daerah Tapanuli Selatan, saya lihat bahasa-bahasa Tapsel sudah ada di situ berobat. Ya itulah peningkatan rumah sakit kita itu yang sebelumnya memang
Dulu kan direktur rumah sakit itu sarjana hukum ya, Catherine. Direktur rumah sakit, saya ada dulu sarjana hukum. Jadi sejak kepemimpinan Pak Bupati ini itulah yang dirubah. Dulu kalau rumah sakit itu sehatin lah masuk, ada direktur siap masuk, keluar gitu. Nah, tapi kalau sekarang udah cukup bagus lah, udah kita menjadi rujukan. Itulah kondisinya terkait dengan para dokter spesialis tadi yang Bapak tanyakan itu. Sedikit lagi terkait dengan infrastruktur atau jalan-jalan. Kan ada ini jalan skala nasional, ada provinsi, ini jalan untuk daerah kabupaten. Yang saya tanya, ada masukan enggak tentang ini? Apakah dianggap itu sudah katakanlah berjalan sebagaimana mestinya? Kalau jalan nasional sudah begini, tapi karena di daerah lain, kadang-kadang kan ini jalan nasional itu, ini jalan provinsi, jadi seolah-olah ya kurang apa, kadang-kadang kan padahal masyarakat inginkan tidak, itu tidak perlu tahu dia itu jalan nasional atau jalan provinsi, jalan pokoknya mulus lah, kira-kira begitu. Ada nggak kendala atau masukan yang perlu disampaikan? Terima kasih. Memang itu persoalan di semua kabupaten kota itu. Yeah. Bahkan ada beberapa daerah yang membuat plang atau pengumuman ataupun spanduk jalan provinsi, jalan nasional katanya, karena memang ujung-ujungnya kan ke bupati juga atau ke wali kota ketika rusak jalan itu. Jadi situlah yang saya sampaikan tadi, Pak Bupati ini kebetulan punya latar belakang dari partai PDIP dan kebetulan beliau orang Jakarta. Beliau akhirnya sering melobi pemerintah pusat sehingga mengakibatkan jalan-jalan nasional kita dan jalan-jalan provinsi kita itu sudah cukup lumayan lah, nggak begitu rusak. Saya contohkanlah seperti Jalan Muara. Jalan ke Muara itu kan sebenarnya jalan provinsi. Iya. Nah, tetapi bagaimana strategi Pak Bupati ini sehingga pemerintah pusat yang mengambil alih? Nah, itulah di lobby, akhirnya waktu itu didatangkanlah ke sini Pak Menteri PU, Pak Basuki, akhirnya datang, dibikinlah dia status jalan itu menjadi jalan strategis. Akhirnya dibangunlah itu. Begitu juga dengan jalan ke Pangaribuan saya sampai Gadoga, itu kan sebenarnya kan jalan provinsi. Bagaimana kita akhirnya ngotot kepada gubernur itu harus dibangun dengan menyurati, dengan mengaudiensi. Dan disitulah yang saya bilang tadi itu Pak Bupati ini nggak lelah. Dia ada capeknya, mungkin itu yang saya bilang tadi itu kepemimpinan main hati. Untuk kalau di pusat sana, terkadang kan kita nongkrong di kementerian itu berjam-jam hanya untuk menemui seorang direktur atau yang berkepentingan di situ untuk daerah kita. Itulah kengototan beliau sehingga memang kalau kita melihat di sini jalan-jalan nasional itu, jalan-jalan provinsi itu hanya beberapa titik aja yang rusak. Jadi kalau seandainya Pak Jamida mungkin sama Pak Hojo, kalau di tengah-tengah masyarakat, saya sudah mencoba ini survei-survei kecil, masyarakat Kabupaten Tabanan Utara ini pada umumnya sudah mengakui pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bupati. Nah, sudah mengakui, makanya pernah ada itu komunitas itu yang memberikan bapak pembangunan Kabupaten Tabanan Utara untuk Pak Bupati ini, karena memang seperti yang saya bilang tadi, angka sampai sekarang itu sudah 67% kondisi jalan keadaan mantap. Nah, kita bisa bayangkan yang sebelumnya ya cukup parah lah sebelumnya. Jadi dengan peningkatan 67% ini bisa kita bayangkan. Terkadang karena saya seorang sekretaris daerah sering di ruangan, terkadang saya juga kaget. Pernah kadang saya karena di atas meja saya bekerja, pergi ke satu desa, jalannya udah selesai, rupanya kena hoax sini sampai ke desa Joran ini gitu. Karena sering kita di sini di belakang layar, belakang meja seperti ini, tiba-tiba kita turun ke lapangan, sudah bagus rupanya, nggak sangka kita seperti itulah. Itulah kondisi jalan-jalan di Kabupaten Tabanan Utara. Satu lagi pertanyaan saya Pak Sekretaris Daerah. Kita teringat dengan kata sekretaris, asal katanya kan sekret, ada rahasia, berarti semua rahasia hal meliputi pemerintahan ini
ada di tangan Pak Sekda. Yang saya tanya sebenarnya bukan itu, bagaimana Pak Sekda mengelola birokrasi. Termasuk birokrasi ini kan bisa disebut bagus, tetapi juga memperlambat. Soal inovasi-inovasi di semua bidang misalnya di dinas, apa yang diusung atau didengungkan agar inovasi itu terus dipikirkan, karena kita kan tidak mungkin tidak menyambut teknologi, kemajuan teknologi. Terima kasih. Sering saya bilang begini, bahkan di grup-grup sekda juga pernah saya ngomong begini. Ada kadang sekda itu ketika digantikan ada yang protes, ada yang apa. Saya sampaikan begini, bupati dan sekda, gubernur dan sekda itu ibarat suami istri, harus ketemu kemistrinya. Kalau nggak ketemu kemistrinya, itu tidak akan bisa jalan. Dan kebetulan saya sampaikan juga di grup itu, kalaulah seandainya saya diberhentikan oleh Pak Bupati tanpa prosedur pun saya akan terima. Yang namanya suami istri kalau nggak cocok ngapain dipaksakan? Nah, jadi ketika ketemu chemistry ini, maka pekerjaan itu akan jauh lebih mudah. Pekerjaan itu jauh lebih mudah. Saya contohkan begini lah. Sebenarnya Pak Jamida ini bupati, saya sekretaris daerahnya. Saya nggak ketemu chemistry nih. Bisa saja nanti apa yang disampaikan oleh Pak Jamida ke para OPD ini tidak sejalan dengan saya. Bisa berbeda. Tapi karena ini sudah ketemu chemistry itu, saya sudah bisa, paman, saya ketemu chemistry sama ini sama Pak Jamida. Apa yang dipikirkan Pak Jamida ini udah bisa saya pikirkan juga. Begitu saya lihat body language-nya seperti ini, ini Pak Jamida lagi marah ini. Nah, saya udah bisa membaca, kan gitu. Jadi pertama itu dulu, ketemu dulu chemistry ini, baru bisa kita seketika ini sudah bisa sejalan, barulah kita bisa ke OPD. OPD juga, saya berpikir begini. Pertama-tama saya sekda, saya tidak mau OPD ini menganggap saya sebagai sekda karena saya dekat dengan Pak Bupati. Saya juga harus berpikir bahwasanya OPD ini harus bisa menganggap saya memang layak sebagai sekda. Caranya gimana? Saya akhirnya belajar banyak, baca, dan saya sering kunjungan kepada OPD. Sebenarnya selain saya mensinkronkan, melakukan koordinasi tugas-tugas, saya juga langsung belajar dari eselon 4, eselon 3 itu. Ketika saya tanya mereka, gimana tupoksimu? Bagaimana kau cara melakukannya? Situ sebenarnya saya belajar. Ketika umpamanya OPD ini menganggap saya nanti tidak mampu, maka dalam hati saya, maka otomatis nanti OPD ini tidak akan pernah menghargai saya dan tidak akan bisa menjalankan tugas itu. Itu dulu Pak, itu yang pertama, harus ketemu dulu chemistry. Jangan kita paksakan. Ini ibarat suami istri, selalu saya sampaikan begitu di grup-grup sekda. Ini ibarat suami istri, kalau nggak ketemu chemistry, pekerjaan itu akan terhalang. Yang kedua, saya harus membenahi diri. Saya harus belajar, harus menguasai pekerjaan. Bagaimana saya umpamanya menyampaikan perintah kepada OPD kalau saya tidak menguasai? Kan itu. Dengan saya menguasai, umpamanya, maka perintah itu akan bisa berjalan. Dan selanjutnya para OPD ini juga yaitu si Pak Sekda Ibu Autoridillah. Hati-hati juga melakukan hal-hal yang nggak benar. Kayak gitu. Nah, jadi itulah hal yang pertama itu ketemu chemistry, yang kedua saya bilang tadi saya belajar untuk membenahi diri saya, jangan sampai OPD ini menganggap alana conok do benda bupati benda ya bu bisa dah coba jo so conok di song itu si mana kan itu. Kalau pamannya sudah itu bisa jalan, OPD ini juga rasa menghargai kepada kita juga akhirnya ada ketika kita menguasai tugas itu. Makanya saya berusaha mempelajari, saya berusaha membaca surat-surat yang ada di sini, saya berusaha umpamanya menjumpai OPD ini, bertanya-tanya kepada eselon 4, dan menurut saya tendis-tendisnya itu kan di eselon 4, eselon 3, eselon 4, sehingga diskusi dengan mereka. Makanya kadang-kadang saya umpamanya pergi ke OPD itu, saya mau ke situ. Bukan ulang kotamu, kita rapat di situ. Sebenarnya selain saya mengkoordinasikan tugas, saya juga sebenarnya di situ mencuri ilmu dari mereka. Karena kan nggak mungkin semua kita kuasai. Dari situlah baru kita, ternyata begini, ternyata begitu, ternyata begitu. Kira-kira itu. Terus ada satu lagi. Mau saya tanya, karena tadi rahasia-rahasia Pak bilang, di zaman sekarang ini Pak,
Sebenarnya tidak ada lagi rahasia-rahasia itu, Pak. Hanya pelaksanaan untuk bagaimana, sering saya sampaikan kepada pokoknya kalau rapat-rapat dengan OPD, bagaimana melaksanakan tugas itu sebaik mungkin, karena di era sekarang ini, Pak, sudah nggak zamannya lagi seperti dulu. Contoh ini, Pak, ya, kita curi lainnya 10.000, ketahuanlah ini, begitu banyak yang mengawasi kita, yang kita dapat 10, yang bisa-bisa nanti keluar jadi 20, mulai dari BPK, BPKP, LSM, wartawan, polisi, semua kan mengawasi kita ini, birokrasi sekarang ini. Jadi selalu saya sampaikan itu agar era-era yang dulu itu jangan lagi dilakukan, karena tidak ada lagi sekarang pokoknya rahasia-rahasia, udah transparan udah semua, kan semua, apalagi pemeriksaan dari BPK sekarang kan cukup teliti. Belum lagi kita sudah sampai 8 kali berturut-turut dapat WTP, pemeriksaan BPK itu lebih detail lagi. Apalagi nanti kalau bisa sampai 10 kali kan sudah prestasi luar biasa, karena jarang daerah sampai 8 kali berturut-turut. Bagaimana komunikasi atau hubungan dari Pemda Taman Utara dengan pers di sini? Walaupun saya tahu bahwa sebagai wartawan itu dipengaruhi ya 3 hal, yaitu ya tenaga, terus naluri, visi dan visi pimpinan. Walaupun ya visi pimpinan itu yang paling utama, tapi yang saya tanya bagaimana sekarang? Ya kebetulan di sini ibu itu dari Kominfo, kan? Hubungannya bagaimana sampai sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih. Sampai sejauh ini hubungan kita dengan pers itu cukup bagus, karena menurut saya juga apa yang kita kerjakan itu, apa yang dilakukan oleh Pak Bupati ini kalau tidak dipublis juga, tidak benar juga. Karena mempublis itu, menyampaikan kepada publik itu, dangda gawe herasi panggaron. Cuman menyampaikan apa yang kita kerjakan. Nah, inilah yang kita kerjakan, jadi sehingga publik. Jadi hubungan ke pers itu selalu kita jaga. Cuman terkadang ada beberapa pers tanpa konfirmasi membuat berita hoax, itu yang terkadang ya kita ajak diskusi seperti itu. Kalau ada umpamanya wartawan yang salah memahami, sering saya manggil ke sini, Pak. Saya ajak diskusi. Begini pemahamannya. Saya contohkan lah ini seperti baru-baru ini jalan lingkar luar Siborong-Borong. Ada sampai Mas Berita Nasional kemarin itu, ada juga beberapa wartawan ini umpamanya sepihak memberitanya. Akhirnya saya konferensi pers. Ketika sudah seperti itu, saya sampaikan kronologis semua perjalanan jalan lingkar luar itu, mulai dari awal sampai akhir. Saya sampaikan. Setelah kita sampaikan, ya akhirnya pers ini bisa menerima. Jadi itu yang saya bilang tadi, keterbukaan lah yang kita sering menjalani kepada pers, dan kita tidak bisa lari. Saya umpamanya kalau ada tamu pers, selalu saya terima, saya tidak menerima. Karena memang seperti yang kami sampaikan tadi, pers itulah pilar keempat, pers itu juga yang membantu kita untuk mempublis apa yang sudah kita kerjakan. Kalau yang kita kerjakan tidak terpublis, orang lain tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan. Makanya hubungan ke pers ini harus kita jaga. Terus selanjutnya yang saya sampaikan tadi, kadang ada pers ini beritanya tidak berimbang dengan narasumber, umpamanya hanya dari si A. Kadang saya yang telepon supaya saya juga dikonfirmasi gitu, supaya berita itu berimbang. Ada lagi seperti akhir-akhir ini lah, kemarin terpaksa harus saya lakukan juga konferensi pers. Ada umpamanya media-media tertentu memberitakan masalah ijazah Pak Bupati tanpa konfirmasi ke kita bagaimana kronologisnya. Akhirnya kita konferensi pers lagi, kita terangkan lagi mulai dari awal sampai akhir. Tapi memang ada juga seperti itu pers yang tidak objektif. Itu terkadang yang sering saya akhirnya suka telepon mereka supaya berimbang. Harusnya ada juga dong berita dari saya, semacam itu. Akhir bosan ya. Biar berimbang ya. Karena memang hematnya kan sekarang ini, era sekarang ini kan tidak mungkin lagi kita artinya sembunyi-sembunyi zaman keterbukaan sekarang ini kan gitu. Jadi bagus kita terbuka apa yang kita kerjakan.
Terima kasih Pak Seda. Terima kasih.